Salam Rahayu, salam santuy sahabatku, apa kabarnya? Coba tebak sahabatku, saya ada di mana kali ini? Saya ada di Pantai Ngobaran, di daerah yang kejawenannya yang banyak patung-patungnya. Nah, sahabatku, hari ini kita nyantai-nyantai ya. Tadi di pintu gerbang masuk sini ada dua patung naga besar, keren. Nah, sahabatku, hari ini karena banyaknya pertanyaan yang dari sahabatku, teman-teman semua tentang cakra jantung, karena kan saya ada pelatihan untuk pembukaan cakra jantung, jadi saya jelaskin biar nggak bingung gitu nah tentang cakra jantung gitu. Nah, jadi sahabatku, cakra itu ada banyak, tapi yang utama tuh ada 7. Jadi dari cakra paling bawah, cakra yang biseks, cakra di pusar, cakra di tengah-tengah dada, di jantung, cakra tenggorokan, cakra mata ketiga, cakra yang di atas di ubun-ubun atau cakra mahkota. Nah, sahabatku, kali ini kita lebih fokus membahas di cakra jantung karena banyaknya pertanyaan. Jadi kita bahas tentang cakra jantung. Jadi cakra jantung itu apa sih? Jadi cakra jantung itu adalah putaran cakra atau pusat cakra yang ada di tengah dada. Itu disebut cakra jantung. Nah, cakra jantung itu dia kalau berputar itu cahaya yang muncul itu berwarna kehijauan, hijau. Jadi sahabatku, penting banget cakra jantung tuh harus dibangkitkan. Karena di balik cakra jantung tadi banyak sekali kekuatan-kekuatan. Karena dia itu adalah mesin dari beberapa kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Baik kemampuan biasa maupun supranatural. Nah, jadi sahabatku penting banget dalam pelaku belajar spiritual untuk membangkitkan cakra jantung. Nah, kebetulan kan saya ada pelatihan tentang cakra jantung, pembukaan cakra jantung. Biasanya banyak orang datang ke tempat saya untuk dibukakan cakra jantungnya. Nah, jadi sahabatku, cakra jantung itu adalah salah satu dari 7 cakra. Nah, yang uniknya cakra jantung tadi, cakra jantung ini bisa diolah atau diperbesar atau digunakan dengan cara mengolah napas atau tidak mengolah napas atau mengolah batin. Nah, itu yang perbedaannya dengan cakra lain. Kalau cakra jantung ke bawah, itu menggunakan olah napas. Tapi kalau cakra jantung ke atas, menggunakan olah batin. Nah, kita sekarang akan fokus ya Kanjang, teman-teman. Jadi, cakra jantung tadi sangat penting untuk dibuka. Karena ada banyak kekuatan yang ada di dalam cakra jantung, sahabatku. Misalnya, sahabatku, untuk orang belajar rasa sejati, belajar lain-lainnya, itu dia harus membangkitkan cakra jantungnya, sahabatku, karena cakra jantung itulah pusat dari kemampuan spiritual dan lain-lainnya. Nah, kita akan bahas ya lebih dalam tentang cakra jantung ya, sahabatku ya. Jadi sahabat, saya masuk lebih dalam tentang cakra jantung. Dalam belajar spiritual atau belajar kebatinan, itu banyak orang yang terbangkit kekuatan dari tengah dadanya atau cakra jantungnya. Nah, kalau cakra jantung itu terbangkit, di dalamnya itu ada banyak sekali macam keilmuan yang terkandung di dalam mesin cakra jantung. Nah, salah satunya indera keenam, mata batin, dimensi alam, rasa sejati, mujizat, kesembuhan, guru sejati, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali kekuatan yang ada dari tengah dada ini bisa dibangkitkan kalau Anda sudah membangkitkan cakra jantung. Nah, bagaimanakah caranya membangkitkan cakra jantung? Nah, caranya sangat banyak. Kalau dilakukan dengan sendiri ya, kalau dengan sendiri biasanya orang akan melakukan seperti kungkum di tempat tempuran di malam hari, fokusnya untuk menenangkan diri, membangkitkan di tengah dada. Nah, ada juga yang membangkitkan rasa sejati, fokusnya untuk membangkitkan cakra jantung. Ada juga yang melakukan meditasi dengan fokus di tengah dada. Nah, jadi dia bermacam-macam kalau untuk pribadi. Nah, kalau untuk dibantu oleh orang lain, itu biasanya ditembak di tengah dada. Maksudnya ditembak itu, mesinnya diputar lebih besar, supaya cakranya itu berputar. Nah, kalau cakra tadi sudah berputar, baru kemampuan tadi mulai terbuka. Indera keenam, mata batin, kemampuan penyembuhan, dan lain-lainnya.
Nah, itu kenapa cakra jantung itu penting banget. Dan dia akan terbuka lebih luar biasa, lebih besar lagi. Nah, dari cahaya hijau, makin besar dia makin berubah menjadi cahaya seperti cahaya keputihan atau nur, seperti cahaya nur seperti itu. Nah, itu berarti cakra jantung Anda udah mencapai ilahi. Nah, kalau cakra jantung udah mencapai ilahi, berarti hukum alam akan berubah. Maksudnya bisa melakukan mujizat, bisa melakukan kesembuhan yang luar biasa, dan banyak hal yang terjadi. Nah, itu kenapa penting banget membangkitkan cakra jantung. Nah, kalau cakra jantung udah terbangkit, rasa Anda akan bangkit. Anda memiliki mata batin yang luar biasa. Anda memiliki indera keenam yang luar biasa. Anda memiliki kemampuan untuk berdoa dan terjadi. Anda bisa membantu orang terapi untuk kesembuhan dan lain-lainnya. Jadi fungsinya banyak sekali. Anda bisa menenangkan diri Anda yang tadinya emosian menjadi lebih stabil, lebih tenang. Nah, itu manfaat dari kebangkitan cakra jantung. Dan masih banyak manfaat lainnya. Karena saya nggak akan kupas semua karena terlalu panjang, sahabatku. Jadi penting banget, sahabatku, untuk membangkitkan cakra jantung, baik terbangkit sendiri, maupun dibangkitkan oleh guru Anda, atau siapapun yang bisa membangkitkannya. Nah, kalau dalam yoga juga bisa untuk fokus membangkitkan cakra jantung. Itu kenapa, sahabatku, saya bilang penting banget membangkitkan cakra jantung. Karena cakra jantung itu luar biasa. Kadang-kadang bisa terbangkit kemampuan indera keenam yang luar biasa. Anda akan tahu apa yang terjadi dan lain-lainnya. Nah, mata batin juga akan terpacu di situ, sahabatku. Jadi, sahabatku, jangan lupa, kalau Anda belajar membuka cakra jantung, itu Anda harus punya pembimbing. Karena kalau tanpa pembimbing akan sulit sekali, sahabatku. Pokoknya, Anda ikutin terus di channel saya, Ki Budi Merapi. Saya akan mengajarkan kepada Anda tuntunan bagaimana untuk membukakan cakra jantung dengan baik, supaya Anda nggak salah jalan, supaya Anda nggak salah gitu. Nah, karena kalau cakra jantung salah dan dia terputarnya terbalik atau terblokir, itu akan menyebabkan hal yang tidak baik. Nah, kenapa penting banget kita belajar untuk membangkitkan cakra jantung. Nah, kali ini saya liputan di Ngobaran, sahabatku. Di Pantai Ngobaran ini adalah pantai yang sangat tenang, sangat enak, dan rileks luar biasa. Dan biasanya banyak dipakai untuk orang ritual. Nah, sahabatku, penting banget mencari tempat-tempat yang tenang untuk bermeditasi, berfokus kepada cakra yang Anda tuju. Nah, nanti kalau energi Anda cukup, maka cakra itu akan terbuka dengan sendirinya. Nah, kalau Anda yang memang mau dibukakan, yang memang ingin dibukakan, ya jangan lupa nanti DM saja, hubungin. Saya juga membuka pelatihan untuk membukakan cakra jantung. Jadi, sahabatku, ini saya putar-putar jalan-jalan, rekaman, di mana tempat yang bagus. Sekalian juga menunjukkan kepada Anda tempat-tempat pariwisata yang enak untuk dikunjungin. Jadi bisa sambil belajar spiritual, bisa main juga di sini. Itu, sahabatku. Dan kebetulan sekarang kan Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan lagi luar biasa. Kalau di sini Dinas Pariwisata, jadi dia luar biasa untuk mempromosikan tempat ini. Jadi, sahabat, kita kembali ke cakra jantung. Jadi, kenapa saya pergi ke tempat-tempat santai gini? Supaya saya bisa bermeditasi, fokusnya lebih enak untuk membangkitkan cakra jantung tadi. Nah, jadi, sahabatku, penting banget. Kalau di saat Anda bermeditasi untuk membangkitkan cakra, Anda harus fokus utama kepada cakra yang dituju. Nah, nanti kebangkitannya itu Anda bisa rasakan ke seluruh tubuh Anda, sahabatku. Oke, sahabatku, kita akan masuk lebih dalam tentang cakra jantung, sahabatku.